Ada seorang barista, menyukai barista, dan si barista yang disukainya ditikung oleh barista yang lain. Ketika dia bikin mau latte art tuh temennya bikin love. Biasa deh. Menemanimu selama Ramadan untuk membahas perasaan sebelum adzan, menjagamu tetap segar dan hatimu kian tegar. Mari kita cuci muka, curhat cinta menunggu berbuka. Grrrr. Di episode perdana kali ini, cuci muka, curhat cinta menunggu berbuka. Ger. Menghadirkan satu sosok fenomenal dari Purwokerto. Ini Ubay. Seorang yang mencatatkan diri sebagai salah satu bagian dari film yang ditonton 8 juta lebih penonton. Wow! Gila. Bombastis. Wow! Spektakuler. Dan alasan ditunjuknya Ubay sebagai partner saya kali ini adalah murah, meriah, terpercaya. Wow! Di sini, lebih tepatnya saya membutuhkan sudut pandang Ubay sebagai orang yang sudah menikah untuk menanggapi curhatan-curhatanmu. Dan saya akan memberimu sebuah wejangan-wejangan yang puitis. Semoga ya, kalaupun nggak puitis, ya udahlah ya namanya juga usaha. Gitu, dari sudut pandang yang belum menikah. Semoga bisa menjawab setiap pertanyaan. Kita coba dari yang pertama. Yang pertama, Huta Uruk Paldi dengan curhatannya. Bagi tips untuk bisa punya pasangan yang setara. Wow. Kesetaraan adalah sama. Menjadi saling bukan yang paling. Karena kalau sudah salah satu paling, salah satunya akan menjadi asing. Karena dominasi akan melenyapkan salah satu sisi. Jadi, kesetaraan bagi Ubay seperti apa? puisi yang bagus ya. Kan Anda sudah menemukan seorang untuk Anda nikahi. Bagaimana? Saran dari sudut pandang seorang sudah berkeluarga adalah melihat semuanya itu dari setara nggak sih diajak ngobrol? Nyambung. Nyambung. Oke. Setara nggak sih diajak pergi? Enak diajak jalan. Setara nggak sih diajak makan? Selera yang sama. Karena semua itu ketika sudah berkeluarga, kita harus menjalani itu setiap hari. Jadi kita harus apa-apanya itu harus melihat kayak setara nggak sih kita? Kalau nggak secara baso nggak sering kita. Puisi lagi aja. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya adalah kita bisa melihat kesetaraan dari bagaimana kita nyambung atas obrolannya, punya selera yang sama atas makanan, dan selalu suka ketika diajak ke tempat-tempat untuk menjelajah bersama. Betul? Dari sudut kita, orang tua. Intinya berarti temukanlah orang yang membuatmu tidak bosan. Bahkan ketika sampai kamu bosan, kamu tetap berjumpa dan rindu terhadap orang yang sama. Selanjutnya, dari Muhammad Nur Rahim. Saya LDR, Mas. Menurut Mas Wira, hal apa yang harus saya lakukan ketika pertama kali ketemu dia nanti? Takut, awkward, ataupun gugup? Secara definisi LDR, lama ditinggal rindu, lelah ditikam rasa, atau lama-lama dia pun raib. Alias, kehilangan dan jarak adalah hal yang tak bisa dipisahkan. Ketika kau sudah terpisah jarak dan komunikasi tidak lancar, maka bersiaplah hatimu untuk ambyar. Tapi di sini anehnya adalah dia LDR dan ada bayangan untuk berjumpa, ada rindu untuk bertemu, tapi dia takut untuk canggung. Jadi apa yang Anda lakukan ketika terpisah jarak itu? Tidak adakah komunikasi di antaranya? Kenapa bisa sampai canggung? Tidak adakah pap hari ini dong yang kenapa? Kenapa harus ada canggung di sini? Bagaimana menurut Mas Ubay sendiri? Udah kelar puisinya. Untuk menanggapi LDR ini. Sudah. Lelah ditinggal rindu. LDR. Betul. Semua itu antara jarak. Ya kan? Betul. Saya juga LDR sama istri saya dulu 3 tahun.
Betul. Oh, wow. Anda di mana, dia di mana? Saya di Purwokerto, dia di Tangerang. Oh, kirain saya di Purwokerto, dia di pelukan orang lain. Lanjut. Karena kalau udah punya anak nggak bisa. Astagfirullah. Nggak bisa jok-jok kayak gini, nggak bisa. Anakmu tuh tidak akan menerima jok-jokmu dengan puitis tuh nggak mungkin. Bro. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak menerimanya seperti apa tuh? Bahas ini LDR. Gimana? Tanggapan Mas Ube? 3 tahun LDR, apakah canggung ketika ketemu? Oh enggak. Enggak ya? Ada yang namanya pub, ada yang namanya video call, ada yang namanya chat. Dia LDR-nya saya bingung ini. Oke. Kalau gitu coba contohkan pap yang bisa bikin hubungan tetap langgeng. Si papa preman. Coba. Dia pasti akan ngomong, ini lucu banget. Misale. Ah, Ayang lagi apa? aku lagi uji motor nih. Coba dong papnya. Aku malu, takut HP ku basah. Coba dulu. Ya udah, aku coba ya. Pose dong. Ih. HP-nya kecil. Oh harus. Harus. Kayak, Oke. Pose. Oke, bibirnya ditaruh. harus taruh dalam. Kayak gini, agak menjauh gini. Jadi kita kelihatan. Jadi, apa yang harus dilakukan pertama kali ketemu dia biar nggak awkward? Sapa, Berikan kesan yang baik pertama kali ketemu lagi gitu. Heeh. Kayak, apa kabar kamu? Lama kita tidak berjumpa, hanya bersua lewat suara. Gitu. Kalau ketemu langsung final lagi champion, ya kau dilur. Ora. Jebule Santai aja ya. santai aja, karena menyikapi segala hal itu harus santai. Seperti puisinya Mas Wiranegara yang tadi gitu. LDR apa, Mas? Lelah ditikam rindu, Iya. lama-lama dia pun raib. Mantap. Selanjutnya, cukup panjang. Ada sebuah cerita dari seorang kawan. Mohon disimak dengan baik, karena ini perlu ditanggapi dengan baik juga. Dari Abdillah Lutfian. Aku pernah effort kali jemput pacarku ke klub jam 3 pagi. Ntar dulu, maaf nih, agak Iya. dipotong. Mana? Orang Medan. Pekanbaru lah bang. Oh, boleh. Ada lah ininya. Boleh. Jam Ada 3 aksen. pagi. Lanjut, Bang. Bang, jam 3 pagi bang. Orang jam 3 pagi berangkat ke pasar, aku jam 3 pagi jemput Ayang pulang dari klub. Bayangin aja bang, rumahku di pinggir kota Pekanbaru. Saking dalamnya, pas mau masuk perumahanku ada gapura selamat datang di Kampar. Udah antar kota, rasa kayak touring, ini aku jemput Ayang di salah satu klub di Sudirman. Udah rasa-rasa ngabers mau San Mori aku tuh. Tapi masih kena putus juga. Kurang effort apa aku? Dan bangsatnya lagi, seminggu setelah kena putus, dia jadian sama cowok lain. Kalau kata kawanku, aku emang kurang ganteng dan kurang kaya aja kayaknya. Cemana ini bang? Effort jam 3 pagi, dijemput dari klubnya, pulang-pulang, diputusin, dan dia malah udah punya pacar baru. Jadi tanggapannya? klubnya klub Liga Inggris apa klub apa ya? Bener. Ada lagu 3 pagi yang seharusnya kamu dengarkan untuk menemani malammu. Jadi saat saya membacakan ini, tolong kamu langsung play lagu 3 pagi itu. Kau pernah menjemput seseorang pada dini hari, pukul 3. Lalu dia meninggalkanmu dengan tega. Kau mempertanyakan tentang usaha, tapi dia hanya balas dengan hahaha. Lalu kau merasa tidak adil, karena tepat seminggu setelah kau diputusin, dia sudah punya yang lain. Di sini, apa yang harus kau sesali? Harusnya kau bangga, kau pernah berjuang demi seseorang, tapi kau akhirnya terbuang. Tapi kau akhirnya sekarang menyadari bahwa dia tidak layak untukmu lagi. Karena usahamu begitu besar, dan dia hanya menganggapmu tikus kecil yang terhampar, tinggal diinjak atau diusir. Dan kau tetap tidak terkapar. Maka bangkitlah Abdillah Lutfian dan sambutlah cinta untukmu yang layak diperjuangkan seperti kau memperjuangkan cinta untukmu sendiri. Beritahu aku. Harus gitu, biasanya gitu kan. Habis puisi ada soundnya gitu. Ya, kaget ya. Biasanya ada soundnya gitu kan. Ada sound. Tolong tanggapin biasanya kalau habis puisi itu ada sound. Dari Alisa Kotor. Bang, kenapa definisi cinta malah menyempit? Cinta kan nggak sebatas dengan pasangan, cinta orang tua, teman, guru, alam semesta, dan cinta yang lain jarang diperbincangkan. Kita kan hidup nggak melulu soal pasangan. Menurutmu gimana? Selamat menjalankan ibadah puasa.
Bagaimana? Kenapa hari ini kok definisi cinta malah menyempit? Padahal seharusnya cinta dimaknai dengan luas. Dari pertanyaannya, sudah menerjemahkan apa yang ada di kepalanya. Alias ini sudah tidak perlu dipertanyakan. Ini hanyalah sebuah ujaran. Bahwa benar katamu, hari ini cinta itu menyempit. Dan kau benar, bahwa seharusnya cinta itu meluas. Ada cinta orang tua, teman, guru, alam semesta. Dan kau sudah tahu tentang itu. Jadi mungkin, Alisa, kenapa kau mempertanyakan ini? Karena mungkin cinta yang ada di kepalamu belum dilengkapi oleh seseorang yang bisa mengerti itu. Ya. Oh, bagaimana menurut Anda? Saya nggak relate ya sama... Nggak relate saya. Bang, kenapa definisi cinta malah menyempit? Ya elah bro. Nggak ada definisi cinta menyempit. Ada, gue ada. Definisi ini. Definisi. Nggak mungkin menurut. Nggak mungkin. Karena dia tuh belum mengenal dunia ini secara luas. Wes. Benar seperti obrolan Mas Bir. Wes. Dia hanya memandang apa yang ada di kamarnya. Poster-poster yang dia sukai. Atau layar. Scrolling. Iya. Dia hanya melihat itu. Dia harusnya keluar dari zonanya dia. Wes. Dan dia menikmati sisi dari sudut pandang yang lain. Wes. Misalnya. Jadi biasa di kamar kakaknya, kamarnya dia. Pindah kamar kakaknya. Oke. Karena dia melihat bahwa kakaknya tuh mencintai hal yang sama. Atau yang tadinya kamar, lalu mulai meluas lagi ke ruang tamu. Benar. Ke beranda, ke jalan raya. Dan mulailah sebuah perjalanan untuk melihat. Oke, kamu sudah punya pandangan bahwa cinta seharusnya meluas. Benar. Tapi apakah langkahmu juga sudah cukup luas untuk menyadari itu? Jangan sampai semua ini hanya ada di kepalamu, tapi kau juga harus cicipi dan jelajahi. Banyakin nonton Jejak Si Gundul. Bener. Biar ngerti jejak-jejak orang lain gitu loh. Acara-acara kayak gitu dibanyakin. Biar kamu tuh tahu dunia itu luas. Nggak hanya dunia itu kamu. Ada kan lagi gitu ya. Pertanyaan terakhir. Tolong! Ini sepertinya akan jadi hal yang relate di kehidupan sekarang. Karena ini adalah kisah cinta dan curhatan yang sering kamu dengarkan mungkin di sekitarmu, tapi kamu nggak sadar. Yaitu dari Darisva. Simak baik-baik. Mas Wir, aku lagi naksir sama temen barista cewek di tempat kerjaku. Tapi sayang keduluan sama temen barista yang lain. Aku kudu piye? Masih berharap sih. Ada seorang barista, menyukai barista, dan si barista yang disukainya ditikung oleh barista yang lain. Kisah cinta antar barista, barisan miris, tanpa cinta. Kenapa? Kita lihat dulu. Kenapa dia kok bisa ditinggalkan? Mungkin barista ini nggak pernah menang penghargaan. Barista penuh dengan penghargaan ya. Kayak dia tuh harus mengikuti kelas-kelas yang lebih banyak. Barista kan bisa ikut kelas. Betul. Ada sensori, benar. sen kiri, Senseiya. sen kanan. Saya cuma tahu sensori. Oke, kalau Anda belum tahu saya kasih tahu. Jadi ada banyak sekali spesifikasi untuk menjadi seorang barista yang sejati. Sebagai seorang pendekar, saya sampai mengikuti kelas dari SCA, yaitu sensori, di Bali. Lalu saya juga ikut kelas brewing untuk menyeduh bagaimana cara mengeluarkan rasa dan menikmati aroma dari kopi itu sendiri. Jadi di tempat kopi itu ada cara menyeduh. Ada. Untuk mengeluarkan rasa. Betul. Tapi dia nggak tahu cara mengeluarkan rasa cinta dia ke wanita yang ditikung Itu oleh barista yang lain. Itu dia. Jangan-jangan selama ini dia hanya bisa menyeduh kopi, tapi belum bisa menyeduh hal-hal yang seharusnya bisa menghangatkan perasaan orang yang dia sukai. Pokoknya balik lagi sih, kalau ini ditikung antara 3 barista ini, bisa dilihat, kamu tuh harus menjadi barista yang menonjol. Oke. Contoh. Dari Mas Wira. Contoh. Bikin latte art. Nah, Saingin tuh orang. Ayo kita saingan logo terbaik. Dia cuma bisa ngasih love. Love Instagram juga bisa. Love juga Instagram bisa. Kamu set tergambar peta politik Indonesia. Memang gitulah kalau emang belum punya pasangan itu.
Kalau saya kasih tahu ya. Coba lomba latte art. Bro, enggak. Set. Ketika dia bikin mau latte art tuh temennya bikin love. Set. Dia biasa nih. Set. Nasi goreng. Out of the box. Kita juga harus out of the box. Jadi ketika menjadi barista, kita juga harus bisa masak. Lebih baik kamu tajamkan sensorimu itu. Karena sebagai seorang barista seharusnya kamu mengerti tentang aroma kopi. Walaupun kamu tidak mengerti tentang aroma cinta yang semerbak di sekitarmu, tapi setidaknya kamu tahu tentang ini. Orang lain mungkin sainganmu itu bisa mengerti bahwa dari aroma kopi nih, orange peel, little peach, dan floral dari sedikit bunga-bunga melati sepertinya. Gitu. Itu yang biasa. Kamu harus bisa mengidentifikasi aroma kopi dari petaninya 68 tahun. Kopinya ditanam di tanah sengketa. Diangkat pakai mobil 3 roda. Belum dibayar dari bulan lalu. Saya habis minum tadi dikit. Enak. Stuff banget ya. Jadi ini gitu ya. Kamu harus jadi berbeda. Di antara barista-barista ini, kamu harus lebih menonjol dan terlihat. Atau cara terbaik adalah kamu buktikan dirimu bukan untuk orang lain, bukan untuk perempuan yang sudah memilih barista lain itu, tapi buktikan pada dirimu sendiri bahwa kau adalah barista yang layak untuk dicintai. Karena sajian kopimu akhirnya menemani sepi dan bisa melengkapi pahit yang ketika bersatu menjadi manis untuk dinikmati bersama. Karena bila akhirnya kita tidak bersatu dalam satu pelaminan, setidaknya kita pernah di satu meja berbagi kopi dan perasaan. Dan begitulah, cuci muka, curhat cinta, menunggu berbuka. Ger! Semoga bisa menjawab setiap pertanyaan dari perasaan. Dan tunggu episode selanjutnya yang lebih akan membaca dan membedah setiap kalimat-kalimat darimu. Dan puisi-puisi dariku atau celetukan-celetukan dari Ubay atau bisa digantikan orang lain. Jangan. Oh jangan, oke. Belum ada budgetnya. Oke. Jadi bisalah kasih brand sini brand. Taruh di sini, 2 bisa sini. Motor juga bisa kita taruh sini, nggak apa-apa kita. Bisa. Motor di sini, mobil juga Bisa ya? boleh, Bisa ya? boleh. Oke. Pokoknya yang jelas kamu harus tetap berbiasalah, berbahagialah. Jadi apa lagi tadi brandnya? Yang bisa dipajang? Semua di sini bisa. Galon di sini bisa galon. Galon bisa. Oh, produk-produk. Saset bisa di sini. Semua. Di sini ada gambar e-commerce-nya bisa. Bisa. Di Oh, sini. nanti dimasuk ini dibalik ya. Balik Jadi bukan gitu. pertanyaan lagi. Jadi kita nggak bisa nanya. Udah, gitu aja ya. Udah ya. Udah.